bahas di sini seluruh spirit dari yang terlemah hingga yang paling kuat. Spirit atau sere atau elemental pada dasarnya adalah salah satu ras dari spiritual life form. Mereka pada dasarnya terbentuk secara alami di alam di dunia kardinal dan juga terbentuk di dunia spiritual tempat tinggal para roh yang dikenal dengan sebutan elemental realm atau negeri para elemental. Mereka pada umumnya bisa dipinjam kekuatannya untuk digunakan sebagai sumber sihir elemen. Namun berbeda dengan sihir biasa yang pada dasarnya dibentuk dengan mengabaikan prinsip-prinsip ilmu fisika, sihir roh atau spirit magic masih menggunakan prinsip-prinsip fisika dalam bentuk aplikasinya. Sama seperti para iblis dan makhluk spiritual lainnya, para elemental ini akan semakin kuat apabila semakin lama umur mereka. Karena semakin lama umur mereka, maka semakin tinggi pula jumlah energi yang mereka serap. Dan sama seperti makhluk spiritual lainnya pula, para elemental ini juga akan melakukan respon apabila tubuh spiritualnya dihancurkan. Tidak hanya itu, dengan semakin lama suatu roh atau elemental hidup, maka mereka juga akan mendapatkan elemennya masing-masing. Inilah sebabnya sere atau roh ini dikenal pula dengan sebutan elemental karena atribut mereka atas 8 elemen dasar di Tensura. Beberapa roh kemudian berevolusi menjadi makhluk material atau fisik seperti misalnya peri, dan beberapa roh lainnya kemudian bergabung dengan kehidupan hutan menjadi roh pohon dan kemudian menjadi treant atau dryad. Secara umum, roh atau elemental yang tetap menjadi makhluk spiritual dan tidak berevolusi ke bentuk lain biasanya dibagi ke dalam 8 elemen sesuai dengan atribut elemen yang dirinya miliki, yang kemudian akan menjadi kemampuan dan sihir utama mereka, yaitu 1 light atau cahaya, 2 dark atau kegelapan, 3 flame atau api, 4 water atau air, 5 wind atau angin, 6 earth atau bumi, 7 space atau ruang, 8 time atau waktu. Khusus untuk roh cahaya dan kegelapan, pada dasarnya kedua roh ini akan dimiliki oleh orang yang memiliki potensi untuk menjadi chosen hero atau pahlawan terpilih. Sementara roh dengan elemen waktu atau time hampir tidak bisa ditemukan. Kemungkinan karena mereka memang berada di luar dimensi waktu yang normal. Selain itu, di antara ke-8 elemen ini, elemen time atau waktu adalah yang terkuat dikarenakan elemen terakhir ini mampu mengabaikan elemen-elemen lainnya di dalam pertempuran. Melalui elemental pula di zaman dahulu, sang ancestor Twilight Valentine melakukan eksperimen untuk memakmurkan dunia dan berhasil melahirkan berbagai macam ras dengan memasukkan elemental atau spirit ke dalam wadah berupa tubuh manusia. Dalam percobaan ini, Twilight Valentine berhasil menciptakan High Elf yang berasal dari elemental angin, Enki yang berasal dari elemental api, Siren yang berasal dari elemental air, dan High Dwarf yang berasal dari elemental bumi. Secara tingkatan, kekuatan, dan tentu saja usia hidupnya, elemental alias roh alias seri alias spirit ini dibagi menjadi beberapa jenis dimulai yang paling lemah. 1 lesser elemental, 2 medium elemental, 3 greater elemental, 4 elemental lords, 5 great holy spirit. Lesser elemental atau lesser spirit adalah bentuk paling lemah dari elemental dan merupakan bentuk elemental yang paling banyak ada di udara dan di alam bebas. Mereka pada dasarnya memiliki pengetahuan dan kesadaran sendiri, namun mereka memiliki tekad dan keinginan yang lemah, sehingga pada dasarnya siapapun mampu menggunakan kekuatan mereka. Ketika Rimuru menggunakan sihir Megiddo saat pembantaian atas 20.000 pasukan Falmouth, Rimuru pada dasarnya menggunakan sihir elemental atau sihir spirit atau spirit magic menggunakan para lesser spirit ini, karena sebelumnya Rimuru menggunakan anti magic area sehingga sihir biasa menggunakan Magicule tidak akan bisa digunakan. Nah, ketika Rimuru menggunakan Megiddo ini, dirinya berhasil mengeluarkan Megiddo menggunakan lesser elemental yang ada di sekitar Rimuru tersebut. Di jenis selanjutnya ada medium elemental. Medium elemental ini pada dasarnya adalah roh atau spirit bentuk pertengahan yang hidup cukup lama dan menyerap energi alam dalam jumlah cukup banyak sehingga dirinya berevolusi dari lesser spirit ke bentuk yang lebih mudah dibedakan dari sebelumnya. Berbeda dengan lesser spirit atau lesser elemental, medium elemental sekarang memiliki sedikit kepribadian dan karenanya mereka bisa sedikit-sedikit berbicara dan mengikuti percakapan. Mereka juga jauh lebih bisa digunakan di dalam pertempuran dan jauh lebih kuat daripada lesser elemental atau lesser spirit, dikarenakan lesser elemental hanya bisa meminjamkan kekuatan saja, sedangkan medium elemental mulai bisa ikut bertarung membantu kita. Jenis selanjutnya adalah greater elemental atau greater spirit. Adalah jenis elemental yang pada dasarnya telah menjadi kuat.
Kebanyakan spirit atau elemental kemungkinan akan mencapai puncak batas usia tertua mereka ketika berada di tahap ini. Jika disamakan dengan para iblis atau demon, maka di tahapan ini elemental kurang lebih sudah berada di kelas yang sama dengan archdemon dan seringkali digunakan untuk bertarung melawan archdemon pula. Hal ini terjadi dikarenakan pada umumnya para greater spirit jauh lebih kuat daripada archdemon dikarenakan hubungan pertalian antara elemental, malaikat, dan iblis yang mereka miliki. Pengetahuan bahwa iblis kelas archdemon lebih lemah dari greater spirit ini menjadi pengetahuan yang sangat umum, sehingga ketika peristiwa penyerangan Falmouth, Razen memilih untuk memanggil greater elemental atau greater spirit bumi war gnome untuk menghadapi Diablo yang saat itu masih merupakan archdemon. Namun pada akhirnya pengalaman dan panjangnya usia menjadi faktor penentu dari pertarungan antara Diablo dengan elemental panggilan milik Razen ini. Dalam bentuk evolusi elemental yang telah mencapai greater elemental ini, mereka biasanya telah memiliki bentuk yang sudah lumayan humanoid dan memiliki kekuatan yang besar. Biasanya ketika suatu elemental telah memiliki kekuatan di tahap greater elemental, maka mereka berada di ranking A di kelas bencana mereka dan menjadi pilihan wajar bagi manusia untuk menggunakan mereka di dalam pertarungan, bahkan melawan makhluk di luar archdemon sekalipun. Selain itu, greater elemental lumayan pilih-pilih ketika dirinya melakukan perjanjian dengan manusia. Mereka biasanya memilih makhluk yang kurang lebih memiliki hubungan baik dengan mereka dan memiliki kekuatan tinggi sebagai pihak yang bisa memanggil mereka. Mereka juga seringkali dihubungkan sebagai tanda pahlawan manusia, dan karenanya kebanyakan yang bisa memanggil mereka adalah makhluk terkuat di antara manusia ataupun makhluk yang dianggap sebagai makhluk penjaga kebenaran. Makhluk lainnya yang dianggap sebagai pahlawan seperti misalnya Razen, Raja Gazel Dwargo, Sakaguchi Hinata, Reni Sang Dryad, dan lain-lain seringkali terlihat memanggil para greater spirit ini. Di tahapan selanjutnya tentu saja ada elemental lords atau dalam terjemahan lain dikenal dengan sebutan spirit king atau spirit giants. Merupakan bentuk tertinggi dari evolusi roh atau sere dan dikenal sebagai roh legendaris yang seringkali hanya muncul dalam cerita folklore ataupun legenda. Ketika berbicara kekuatan, Elemental Lords ini dikatakan setara dengan Demon Lord atau Demon Peer. Sejauh ini hanya sedikit saja yang bisa memanggil mereka. Bahkan Kekaisaran Timur pun hanya bisa memanggil Elemental Lords ini setelah menggunakan kurang lebih 30 orang penyihir dan hanya sihirnya saja yang bisa dipanggil pula. Sejauh ini selain Kekaisaran Timur yang mampu memanggil Elemental Lords berelemen api, makhluk lainnya yang bisa memanggil Elemental Lords yang biasanya memiliki EP di atas 1 juta ini adalah Raja Gazel Dwargo yang mampu memanggil Elemental Lords tipe bumi, dan juga Traini yang bisa memanggil Elemental Lords tipe angin. Selain mereka, tentu saja ada bentuk elemental lain yang bisa dikatakan kurang lebih setara atau lebih kuat dengan para primordial dan dikatakan sebagai elemental paling tinggi. Nama elemental ini adalah The Great Elemental atau dalam versi lain dikenal sebagai Great Holy Spirit yang kuat namun tidak memiliki ego sama sekali. Makhluk ini dikenal sebagai penguasa dari elemen, dengan kata lain penguasa masing-masing dari 8 elemen. Namun sejauh ini hanya diketahui beberapa saja eksistensinya. Di light novel Tensura sendiri sejauh ini hanya diketahui ada 2 The Great Elemental, yaitu Great Holy Spirit of Light dan Great Holy Spirit of Darkness yang telah ada bahkan sejak awal penciptaan. Dari kedua roh paling kuat ini lahirlah para ras yang akhirnya dikenal sebagai iblis dan malaikat. Secara teori sebenarnya Great Elemental atau Great Holy Spirit yang lain dari 6 lainnya yaitu Fire, Water, Wind, Earth, Space, dan Time seharusnya ada. Namun sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui sama sekali. Dan terakhir ada makhluk yang ternyata mampu mengendalikan semua bentuk elemental dan sebagai konsekuensinya semua 8 elemen yaitu api, air, bumi, angin, cahaya, kegelapan, spasial, dan waktu bisa dikomandoi secara penuh oleh entitas yang satu ini. Udah bisa tebak? Yaps, entitas yang Wong Anime maksud adalah Queen of Elemental atau Spirit Queen. Bentuk terkuat dari Ramirez lah yang mampu mengendalikan semua jenis spirit dan juga elemental, dan karenanya Wong Anime masih menduga kalau Ramirez akan bisa mengalahkan makhluk sekuat naga sejati di volume selanjutnya.